diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Teacher Melda percaya kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita mau membaca firman Tuhan dulu. Yuk sama-sama buka Alkitabnya. Tertulis di Mazmur 117 ayat yang pertama dan yang kedua. Hanya 2 ayat saja. Kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya kita selalu memuji Tuhan. Segala suku, kaum dan bahasa, apapun sukumu, anak-anak yang ada di rumah, semuanya firman Tuhan perintahkan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ada lagunya, kita nyanyi sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama, tidak boleh pandang bulu dan pandang suku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau mengasihi kami tanpa memandang kami dari suku mana. Seperti apa yang Tuhan ajarkan hari ini, tolong kami untuk tidak memandang teman-teman kami dari suku mana, tapi kami belajar saling mengasihi satu dengan yang lainnya dan menerima mereka sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih, berkati semua anak-anak yang di rumah ya Tuhan. Hikmat-Mu turun, biar pembelajaran kali ini anak-anak boleh mendapat pesan, bahkan boleh melakukan, menerapkan apa yang mereka dapatkan. Berkati papa mama mereka, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita. Yuk kita buka bukunya, halaman 59. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang mengenal suku di Indonesia. Sekarang subtemanya adalah mengenal suku di Indonesia juga. Kalau minggu lalu itu beragam suku, sekarang suku yang ada di Indonesia. Sekarang anak-anak coba lihat. Di sini nanti lihat di bukunya ya, ada gambar beberapa suku menggunakan baju adat mereka masing-masing. Yang pertama suku Toraja. Suku Toraja dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Jadi Toraja dari Sulawesi Selatan. Terus ada suku Bulungan dari Kalimantan Timur. Lihat bajunya. Sekarang yang ketiga ada suku Sakai dari Kepulauan Riau. Dekat di seberang sana ya, ini Kepulauan Riau. Jadi ini adalah baju adat dan nama-nama suku yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil, tapi ada banyak lagi. Jadi dari gambar-gambar itu kita bisa melihat ada banyak perbedaan. Perbedaan dari mana, teacher? Dari warna kulit. Terus perbedaannya dari mana? Dari pakaian adatnya. Semuanya beda-beda. Jadi Indonesia itu sangat kaya dengan
suku, kaum, dan bahasa budayanya. Jadi semuanya dimiliki oleh Indonesia dan tidak ada di luar negeri. Jadi kita harus bangga jadi warga negara Indonesia. Tuhan menciptakan banyak suku, kaum, bahasa di dunia ini. Setiap suku itu mendiami masing-masing pulau. Jadi setiap pulau itu ada sukunya, setiap kota ada suku, kaum, dan bahasanya. Bahasanya beda, tidak sama. Jadi kita bisa belajar. Nanti kalau kamu pergi ke Sumatera, bahasa daerahnya beda. Kalau kamu pergi ke Toraja, bahasanya beda. Makanan khasnya juga beda-beda. Jadi kita harus bersyukur dengan kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada Indonesia. Di Pulau Sumatera kita menjumpai ada banyak suku, seperti yang ada di buku. Ada suku Gayo, ada suku Batak, ada Karo, Minangkabau, Nias, ada suku Anak Dalam, dan banyak lagi. Berbeda-beda. Di Pulau Jawa juga ada banyak suku, Sunda, Betawi, suku Jawa, Kalimantan, Sulawesi juga kita bisa menemukan suku Dayak, ada Bugis, dan ada Minahasa. Tidak hanya itu, kita juga bisa menjumpai dengan suku Bali. Suku Bali itu ada Ambon, ada Asmat juga. Pokoknya Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Coba sebutkan suku-suku yang ada di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh. Ada suku apa teman-temannya? Suku Cina, Tionghoa, Batak, apalagi Toraja, Sulawesi, ya kan? Ada nggak orang Kalimantan? Ada Flores, ada banyak yang lainnya. Jadi kita harus bersyukur dengan suku kita, dan kita juga harus mengasihi teman-teman kita yang beda suku. Keragaman suku di Indonesia bukanlah sesuatu masalah di dalam perbedaan gitu, yang harus diperdebatkan. Setiap suku punya perbedaan. Orang bajunya beda, baju adatnya, makanan kesukaannya juga beda ya, makanan adatnya, warna kulitnya juga ada yang beda. Tapi itu tidak menjadikan kita untuk tidak mengasihi yang lain. Tapi perbedaan itu membuat kita semakin kaya. Oh, dia warnanya putih, aku warnanya somanteng mungkin, atau kulitnya agak gelap. Tapi nggak masalah. Yang penting kita sama-sama di dalam Tuhan. Nih juga ada contohnya. Nama suku, di sini ada nama-nama suku beserta daerah asalnya. Nih, ada Jawa, nama daerahnya Yogyakarta. Apa ciri khasnya? Mempunyai makanan khas yaitu gudeg. Terus ada, nanti kamu isi di sini ada suku Batak. Suku Batak itu nama daerahnya Sumatera. Apa ciri khasnya? Ada kain ulos, atau ada makanan di sana itu lapet. Kalau nggak lapet, ikan mas, nanti nombur. Ada banyak makanan khasnya ya. Selanjutnya nomor 3, ada Ambon. Ambon itu dari Maluku. Ciri khasnya apa? Rumah manise. Mungkin ya, ada banyak yang lain. Nanti anak-anak cari tahu lagi. Terus ada apa lagi? Ada Sunda. Nama daerahnya Bandung. Makanannya apa? Ada banyak di sana makanan khas. Nanti kamu cari tahu dan kamu isi ya sayang. Berikutnya, kehadiran suku-suku itu yang ada di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tadi teacher sudah jelaskan sebagian ciri khas dari warna kulit, pakaian adatnya beda, makanan juga beda. Jadi hari ini kita belajar menjadikan perbedaan itu sesuatu anugerah dari Tuhan. Jadi perbedaan itu kita jadikan indah, tidak boleh membeda-bedakan orang lain atau suku temannya. Ada juga suku Sunda dari Jawa Barat. Khasnya apa? Tarian Jaipong. Tarian Jaipong ya. Berbeda dengan suku Dayak dari Kalimantan Tengah. Khasnya dengan tari Mandau. Jadi dari segi tarian juga ada nama-nama tariannya. Jadi Indonesia ini kaya ya. Punya ciri khas sendiri. Masalah lagu, tarian, makanan, pakaian adat, cara berbicara, bahasanya, etikanya, semuanya, sopan santunnya beda-beda ya cara belajarnya. Bagaimana sikap kamu terhadap teman yang berbeda suku dengan kamu? Apa yang akan kamu lakukan kalau ketemu dengan teman yang berbeda dengan kamu? Apa kamu merasa terganggu? Males dia nggak sama dengan aku. Atau kamu akan mengasihi mereka, memilih untuk berteman dengan, nggak masalah kita berbeda, kita tetap temenan, friend forever gitu ya, teman selamanya.
Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi semua suku, kaum dan bahasa yang diciptakan oleh Tuhan, semuanya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tari tradisional, makanan khas, pakaian adat, bahasa, semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika bangsa lain datang ke Indonesia, wow, luar biasa Indonesia ya. Yang dimuliakan siapa? Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan yang menciptakan Indonesia. Kaya sekali. Jadi berbanggalah jadi warga negara Indonesia. Sekarang anak-anak diajak untuk menemukan keistimewaan yang dimiliki oleh teman-temanmu yang ada di kelas. Mungkin yang ada di sekitarnya juga boleh ya, karena sekarang corona yang ada di sekitarnya yang kamu ingat. Tulis namanya, ciri-cirinya, terus apa keistimewaan temanmu yang ada di sekitarmu ya. Kamu tulis namanya, ada berapa teman dekatmu, ciri-cirinya seperti apa. Ciri-ciri itu mungkin rambutnya keriting atau lurus, warna kulitnya bisa jadi, atau hidungnya mancung bisa, atau matanya sipit atau matanya belok bisa jadi. Ada banyak ciri-ciri yang bisa kamu tuliskan di sini. Nanti isi ya sayangnya nama teman-teman dekat kamu di sini. Dengan menemukan keunikan teman-temanmu, kamu dapat belajar menerima dan menghargai perbedaan suku, sifat, dan warna kulit. Jadi kekayaan dan anugerah yang diberikan Tuhan lewat suku, kaum, dan bahasa yang ada di Indonesia dapat memuliakan Tuhan. Kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan cara menerima mereka. Paham ya semuanya ya? Nanti anak-anak di rumah juga boleh lihat. Di sini ada lagu halaman 62, Kidung Ceria ya, 366. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Nanti anak-anak boleh nyanyikan lagu ini di rumah. Oke. Terus Tuhan menciptakan setiap suku di Indonesia dan menempatkan mereka di setiap pulau untuk mengerjakan alam ciptaan Tuhan. Jadi setiap daerah itu ada suku, kaum, dan bahasa yang ditempatkan Tuhan untuk apa? Untuk mengelola daerah itu sesuai dengan adat istiadat mereka. Makanya kita kalau datang ke kampung orang harus sopan, harus kita pelajari. Oh, di sini nggak boleh seperti ini. Oh, di sini harus sopan santunnya itu harus dijaga, ngomongnya harus lembut-lembut, nggak boleh teriak-teriak ya. Ada daerah-daerah tertentu yang masih menerapkannya seperti Jawa. Jadi kalau ada orang lewat permisi, punten gitu ya. Jadi harus diterapkan. Berikut ini tadi Teacher Melda sudah baca ya. Nanti anak-anak baca lagi yaitu Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Di sini ada pertanyaan. Mengapa pemazmur mengajak setiap suku bangsa untuk memuji Tuhan? Kenapa? Kenapa Allah menyuruh untuk memuji namanya? Karena suku, kaum, dan bahasa adalah ciptaan Tuhan. Jelaskan alasan pemazmur memuji Tuhan. Kenapa para pemazmur memuji Tuhan? Karena kasih setia Tuhan yang hebat dan besar. Siapakah yang memberikan kekayaan kepada setiap suku bangsa? Tentunya Tuhan. Jelaskan pendapatmu, mengapa Tuhan mengasihi setiap suku bangsa? Kenapa Tuhan mengasihi? Karena Tuhan yang menciptakannya. Tentunya Tuhan sangat mengasihi setiap suku, kaum, dan bahasa. Bagaimana kamu harus mensyukuri setiap berkat yang kamu terima? Bagaimana caranya? Dengan cara memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita terima ya. Demikian sampai pelajaran kita. Sekarang untuk tugasnya ada di halaman 64 dan 65. Nih. Nanti anak-anak bisa kerjakan. Contohnya, tuliskan Tuhan menciptakan keragaman suku di Indonesia. Bagaimana cara kamu mensyukuri kehadiran Tuhan melalui suku tersebut? Nanti kamu tulis di sini jawabannya. Kalau nggak muat, kamu juga bisa tulis di buku tulis. Kalau di buku tulis soalnya ditulis ya sayang. Nomor 2, bahasa merupakan identitas dari suatu suku. Setiap suku memiliki bahasa daerah sendiri. Jika kamu bertemu dengan teman yang berbeda dan yang tidak mengerti bahasa daerahmu, sebaiknya kamu menggunakan bahasa Indonesia. Coba berikan penjelasannya. Kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia kalau ketemu suku yang berbeda? Bisa ya? Kalau Teacher Melda, orang Batak ketemu dengan orang Flores, kalau bahasa Batak dengan bahasa Flores, siapa yang ngerti?
Nggak ada? Nggak ngerti kan? Yang ketiga, belajar lebih dalam dan refleksi. Baca nanti Roma 15 ayat 7. Terus setelah kamu baca, cermati apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Kamu tulis. Bagaimana sikap kamu sebagai orang percaya terhadap orang yang berbeda dengan kamu? Bagaimana kamu menanggapi orang yang beda suku dengan kamu? Mengapa harus bersikap demikian? Nanti ini ada hubungannya dengan jawaban nomor 4. Mengapa kamu harus bersikap demikian? Tuliskan alasannya. Berikutnya ini wawancarai orang yang ada di sekitarmu. Mungkin ini hanya yang ada di rumah, papa atau mama ya. Suku, pakaian, Jawa Barat pakaian, Sulawesi juga boleh pakaiannya apa. Tuliskan di sini nama-nama suku, terus pakaian adatnya apa, tulis di sini. Nanti kalian bisa cari di Google atau tanya papa mama ya. Ini nggak usah wawancara, tapi isi aja ini. Cari nama-nama daerah, terus pakaian adatnya apa, kamu tulis. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini apa yang kamu dapat? Jangan lupa tuliskan kesimpulannya ya. Pelajaran hari ini demikian. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh tanyakan ke Teacher Melda. Kita berdoa. Untuk Teacher Melda lupa, untuk minggu depan kita akan belajar tentang menghormati dan menghargai agama teman. Jadi kelanjutan dari pelajaran hari ini. Jadi minggu depan bukunya dibaca-baca ya, sebelum kita mulai belajar. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang menghargai keberagaman suku yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar kami, teman-teman kami. Ajari kami untuk kami mengasihi semua orang tanpa pandang dari mana suku mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun bagi semua anak-anak yang ada di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.